semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku pengen ngomongin tentang Gen Z. Jadi generasi Z ini adalah generasi yang lahir di tahun 1995 hingga 2012. Jadi FYI ada 4 pembagian generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomer yang lahir tahun 1946 hingga 1964. Kemudian ada generasi X yang lahir tahun 1965 hingga 1976. Terus ada generasi Y atau generasi milenial yang lahir tahun 1977 hingga 1994, dan ada generasi ada generasi Z, dan terakhir itu adalah generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2012 hingga 2025. Nah, oke. Kita kembali ke Gen Z ya. Jadi Gen Z ini pada saat lahir sudah difasilitasi banyak banget fasilitas-fasilitas kayak internet itu serba ada, semuanya serba digital dan sebagainya. Jadi ini tuh bikin Gen Z itu jadi nggak gagap teknologi. Jadi mereka tuh lebih terbuka, lebih open minded dan sebagainya. Terus juga ini tuh sebenarnya menimbulkan hal positif karena Gen Z ini jadinya lebih suka tantangan. Kalau misalnya Gen X atau Gen Y itu lebih suka yang pasti-pasti aja, kalau Gen Z ini lebih suka lebih suka tantangan gitu loh. Misalnya dalam hal cari pekerjaan, mungkin Gen X atau Gen Y itu jadi ASN, jadi PNS yang gajinya udah pasti. Tapi kalau Gen Z ini lebih suka mencari experience di satu pekerjaan itu. Jadi mungkin kerja di startup, terus bikin bisnis dan sebagainya. Terus Gen Z yang saat ini sedang bersekolah nih, itu tuh banyak banget dapat sorotan karena ada beberapa perlakuan-perlakuan yang dia lakukan itu kurang sopan menurut standarisasi masyarakat. Jadi misalnya dia menarik kerah baju gurunya atau memukul gurunya dan berbagai macam berita di media ya. Dan perilaku ini tuh sebenarnya menimbulkan stereotip bahwa Gen Z adalah generasi yang gagal. Jadi Gen Z ini cenderung dianggap kurang ajar dan kurang sopan dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi-generasi pendahulunya. Gen Z ini dianggap kayak dikit-dikit lapor orang tua gitu. Terus sebenarnya aku yang lahir di rentang tahun ini, tahun 1995 hingga 2012 itu termasuk dalam Gen Z ya. Jujur menyayangkan tindakan-tindakan Gen Z yang tersorot media ini, karena apa gitu untungnya melakukan hal tersebut? Kenapa dilakukan? Dan memang itu dilakukan oleh beberapa Gen Z. Tapi kenapa aku bilang beberapa? Karena memang tidak semua Gen Z seperti itu. Jadi tidak semua Gen Z seperti yang digambarkan oleh media, dan tidak semua Gen Z yang memukul guru atau sebagainya gitu ya. Yang menurut aku kurang di sini adalah karena banyak orang-orang yang mengeneralisir bahwa Gen Z itu semuanya seperti itu, sementara kan faktanya nggak semua seperti itu kan. Terus banyak banget banyak banget data-data di media yang memunculkan hal-hal ini, bahwa generasi Z seperti inilah, seperti itulah dan sebagainya. Lalu sebenarnya pertanyaan muncul gitu lah. Jadi bukankah Gen Z ini merupakan hasil didikan dari generasi sebelumnya? Nah, berarti ketika generasi Z dianggap gagal, maka generasi sebelumnya pun bisa dikatakan telah gagal mendidik gitu loh. Lalu apakah semua kesalahan yang hari ini terjadi tentang Gen Z yang melakukan tindakan kriminal di jalan, memukul guru dan sebagainya, itu kesalahannya adalah untuk Gen Z saja? Semuanya kesalahan dilimpahkan untuk Gen Z saja gitu. Dalam pandangan aku sebenarnya menilai gagal tidaknya sebuah generasi itu bukan dilakukan saat ini untuk generasi Z, karena ketika mau menilai apakah generasi Z sudah berhasil atau tidak, maka lihat generasi setelahnya. Jadi kalau generasi setelahnya sudah bagus dan sebagainya, nah artinya generasi Z ini berhasil mendidik. Otomatis sekarang ketika kita mau melakukan penilaian, maka generasi yang patutnya dinilai adalah generasi sebelum Gen Z, karena
Gen Z adalah hasil dari didikan generasi sebelumnya. Jadi kalau menurut aku stereotype atau bahkan pandangan-pandangan terhadap gagalnya generasi Z ini itu tidak sepatutnya muncul dari berbagai kalangan, karena semua kalangan pun turut berkontribusi terhadap Gen Z. Apalagi generasi X dan generasi Y yang menjadi orang tua dari Gen Z, yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan karakter Gen Z itu sendiri gitu. Jadi intinya sebenarnya kesalahannya adalah terlalu banyak justifikasi yang terlalu diberikan kepada Gen Z yang dimana tidak seharusnya. Kalaupun ada Gen Z yang melakukan hal-hal seperti itu, berarti ya tidak usah mengeneralisir bahwa anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Padahal kan sebenarnya nggak semua anak zaman sekarang tuh moralnya rusak dan sebagainya gitu ya. Dan menurut aku kalau misalnya selalu ada yang mengatakan oh ini adalah kesalahan didikan dan sebagainya, ya mungkin iya, dan banyak sekali komparasi yang dilakukan oleh gen sebelum kita, Gen Z ya, yang mengatakan bahwa seharusnya anaknya dididik keras. Dulu kita dididik keras oleh orang tua kita tidak pernah melapor kepada orang tua dan sebagainya. Faktanya gimana ya? Kalau kata Rasulullah sendiri, didiklah anakmu sesuai generasinya gitu, karena anakmu tidak hidup di generasi kamu gitu. Jadi sudah seharusnya memang didikan-didikan orde baru itu ditinggalkan, karena bisa jadi itu memang tidak cocok. Nah sebagai generasi X dan generasi Y yang akan menjadi orang tua atau mungkin sudah menjadi orang tua, sudah seharusnya mencari skill parenting yang bagus, sehingga bisa mendidik generasi-generasi setelahnya. Dan mungkin untuk generasi-generasi Z hari ini, karena suatu saat nanti akan jadi orang tua, maka sebaiknya mempersiapkan diri agar generasi setelah kita itu bisa untuk kita manage dan bisa kita untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Dan jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan generasi sebelumnya, seperti menyalahkan generasi setelah kita atas kurangnya moralnya misalnya, karena yang seharusnya disalahkan ketika generasi setelah kita itu gagal adalah kita sendiri, Gen Z. Oke, thank you so much untuk video ini. Sorry banget random dan mungkin kurang tertata bahasanya, tapi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.